Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia Aufa dari kelas 3B dengan NIM 1999507. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya kerjakan, yaitu yang berjudul Tes Keamanan Kosmetik. Kemudian, selanjutnya, pada bagian pendahuluan, yaitu tes keamanan kosmetik itu kenapa perlu dilakukan? Nah, itu karena kosmetik kita digunakan pada kulit yang sehat dan dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan memang dia harus stay di atas permukaan kulit kita, jadinya memang harus dilakukan tes keamanan kosmetik. Nah, konsep dasar tes keamanan kosmetik yaitu karena kosmetik bukan single compound, campurannya banyak, dan kosmetik penggunaannya sehari-hari. Jadi bisa tiap hari digunakan. Tidak seperti obat yang digunakan hanya pada waktu tertentu ketika kita sakit saja, seperti itu. Kemudian sebelum suatu produk farmasi atau kosmetik dapat dijual di masyarakat umum, produsen harus menyerahkan kepada pemerintah cara penggunaan produk itu disertai laporan tentang hasil-hasil pengujian keamanannya pada hewan, pada manusia, dan secara praktik klinis. Berdasarkan keterangan tersebut, obat atau kosmetik yang oleh pemerintah dianggap berbahaya bagi umum dapat dilarang untuk diedarkan. Tetapi, kalaupun memang sudah disetujui, jika di kemudian hari produk itu ternyata mengandung bahan di luar yang dilaporkan atau menimbulkan gangguan parah pada pemakaiannya, peredaran produk dilarang dan produksinya akan dihentikan, seperti itu. Oleh karena itu, sangat penting bagi produsen untuk memilih bahan baku yang aman dan berkualitas tinggi. Nah, kemudian di sini selanjutnya, jenis-jenis dari tes keamanan itu ada 9. Mohon maaf, ini nomornya ada 9 sebenarnya. Yang pertama itu ada uji toksisitas akut, kemudian ada uji iritasi primer, kemudian ada uji iritasi kumulatif, ada uji sensitivitas, ada uji phototoxicity, kemudian ada fotosensitivitas, kemudian ada eye irritation, mutagenesis, dan tes human pack. Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama di sini ada yang namanya uji toksisitas akut. Nah, uji toksisitas akut ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Uji toksisitas akut termasuk ke dalam jangka pendek. Dosis yang digunakan pada uji ini yaitu dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik atau kosmetik itu tertelan. Jika tertelan, dapat menimbulkan toksik atau tidak, dan mengetahui sistematik toksiknya itu sendiri. Pengujiannya bisa dilakukan dengan obat, yaitu melihat LD50-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk uji iritasi primer. Di sini pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi respon iritasi pada kulit itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama itu ada bahan baku yang digunakan untuk pengujian, kemudian yang kedua itu ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor lingkungan, dan yang keempat ada cara penggunaan dari produk itu sendiri. Untuk metode yang dilakukan pada uji iritasi kulit yaitu ada dry test, kemudian ada Frounce Complete Adjuvant Test atau VCIT, kemudian ada Guena Peak Maximization Test atau GPMT, kemudian ada Buller Test, kemudian ada Open Epicutaneous Test. Kemudian selanjutnya di sini ada uji iritasi kumulatif. Nah, tes ini pada prinsipnya sama dengan primary skin irritation. Yang membedakannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama dari tes sebelumnya untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Oke, selanjutnya ada uji sensitivitas. Nah, tes ini untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik, diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Kemudian di sini uji sensitivitas ini menggunakan maksimisasi tes, yaitu menginduksi sistem imun menggunakan VCA, yaitu campuran head treated tuberculosis bacteria, liquid parafin, dan surfaktan. Di sini gunanya untuk melihat reaksi imun. Fungsi dari sodium lauryl sulfat atau surfaktan kationik sebagai pembuka jalur agar material dapat bisa masuk ke dalam kulit. Seperti itu. Selanjutnya, untuk phototoxicity, tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun di mana bila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitasan suatu produk bila terkena cahaya matahari maka dapat menyebabkan hyperpigmentasi, iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya yang terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Yang dibutuhkan adalah non-erythrogenic light.
dan penetrasi bahan yang bersifat fototoksik. Kemudian pada tes ini dilakukan animal test dan human test. Nah, untuk animal test biasanya menggunakan tikus dan kelinci yang sudah tidak berbulu diekspos ke bahan kimia selama 5-10 menit sebelum dikenai cahaya. Pada manusia dibutuhkan waktu yang lebih lama, optimalnya yaitu 1 jam. Kemudian untuk human test, tes ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan di daerah lengan dan belakang tubuh sehingga daerah wajah dapat dihindari. Kemudian yaitu ada uji fotosensitivitas. Fotosensitivitas diinduksi terlebih dahulu karena bermasalahan dengan imun. Cara induksi menggunakan sinar UV yang kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Nah, selanjutnya yaitu ada juga tes iritasi mata. Tes ini dilakukan pada mata manusia, melainkan menggunakan mata kelinci. Respon pada mata cepat yaitu berkisaran 2-4 detik saja. Apabila mengiritasi, maka akan timbul kemerahan atau bengkak. Setelah penggunaan langsung, bilas dengan bagian mata yang digunakan dengan air hingga bersih. Kemudian produk-produk yang biasanya wajib dites atau harus dites yaitu ada kosmetik mata, wajah, dan kosmetik lainnya. Yaitu pada mata itu ada maskara, eyeshadow, eyeliner, eye makeup remover, dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah mata. Kemudian ada kosmetik wajah yaitu ada foundation, blusher, face powder, lipstick, dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah wajah seperti itu. Kemudian untuk kosmetik lain itu ada nail cosmetic, hair care products, body lotion, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk kepada uji mutagenicity. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk dapat menyebabkan mutasi gen atau tidak. Tes mutasi pada bakteri yaitu contohnya pada bakteri Salmonella dan E. coli. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada human pack test. Nah, dikarenakan kondisi kulit hewan tidak begitu menggambarkan kondisi kulit manusia, walaupun biasanya bisa dikatakan mirip binatang itu, tetapi itu tetap tidak bisa menggambarkan kondisi kulit manusia itu langsung. Maka dilakukan yaitu human pack test. Tes ini dilakukan pada kulit lengan dan punggung belakang serta menghindari bagian wajah. Tes ini menimbulkan dermatitis setempat yang mudah sembuh. Kemungkinan dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan timbul hyperpigmentasi. Harus dikontrol relawan yang akan dites seperti itu. Tetap harus dijaga juga relawan yang akan mengetesnya seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.